Hai guys, kita lanjut dengan materi gerak parabola. Tadi kita sudah menentukan mencari waktu maksimum pada ketinggian maksimum itu yang dicapai oleh suatu benda, itu bagaimana menentukan persamaannya. Ya, dari itu cara alur berpikir kalian ya. Nah, sekarang kita mau melihat kalau tinggi maksimumnya itu bagaimana. Nah, kita perhatikan di sini ya. Jadi kalau benda yang tadi kita lempar atau kita tendang atau apa ya dengan membentuk sudut dan dia mencapai ketinggian maksimum di sini ya. Nah, ini yang disebut dengan tinggi maksimum, Y maksimum. Ada di buku-buku yang kalian dapat itu menggunakan H maksimum, itu sama saja. Penamaan itu tergantung, jadi namanya itu ya ketinggian maksimum. Sekarang kita perhatikan persamaan 7. Persamaan 7 kita pakai persamaan 7 kan karena apa? Lebih mudah karena di persamaan 7 kalau kita perhatikan VY kuadrat sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa plus minus 2GY. Ada unsur Y, lalu ada unsur VY. Kenapa kalian nanti tanya, kenapa ibu tidak menggunakan persamaan 6? Persamaan 6 bisa ya, yaitu Y maksimum sama dengan persamaan 6 plus ibu tulis Y maksimum sama dengan V0 sin alfa T maksimum plus minus 1/2 G T maksimum yang tadi pangkat 2 itu kerjanya panjang ya, jadi agak panjang. Nah, untuk mengingat yang baik, Anda cuma mengingat di persamaan 7 sama tadi ya, tadi di mengingat mencari T maksimum yang tadi untuk mencari benda mencapai ketinggian maksimum waktu yang maksimum yang ditentu, kita pakai persamaan 5. Karena apa? Karena persamaan 5 ada unsur T, ada unsur VY dengan syaratnya itu tadi ya, kalian bisa mengerti ya. Nah, VY-nya itu yang nanti kita nolkan dan bukan kita nolkan, tapi benda memang sampai di situ nol. Kecepatan kecepatan ke arah vertikalnya itu nol, sehingga kita menggunakan persamaan 5 itu lebih mudah ya. Nah, jadi terutama untuk siswa SMA ya, jadi mengingatnya lebih mudah. Nah, sama juga mencari ketinggian maksimum nanti, apalagi kalau di ujian ya, di tes atau di ujian atau suatu lomba, misalnya lomba olimpiade, ada persamaan soal, lalu pertanyaannya tentukanlah waktu maksimum benda itu mencapai tinggi maksimum. Nah, pikirnya gimana ya? Ini bagaimana? Ingat persamaan yang mana? Nah, cara mengingatnya yang tadi Ibu sudah katakan, kita harus punya dasar kuat di GLBB dulu, karena tadi gabungan dari dua gerakan, yaitu GLBB dan GLBB. Nah, dengan syarat tadi ibunya persamaan 5 itu harus kalian ingat ya, diingat. Nah, untuk mencari T maksimum langsung kalian VY-nya 0, maka kita dapati persamaan 8. T maksimum sama dengan V0 sin alfa per G. Itu tidak boleh dihafal. Kalau dihafal kalian akan, kalau di tes atau di ujian atau mengikuti lomba, kalian akan kabur. Tetapi kalian harus mulai mengingatnya, dan ini memang membutuhkan banyak latihan ya, sehingga kalian bisa ingat dengan baik ya. Nah, sekarang persamaan 7 yang kita gunakan, langsung kita ingat persamaan 7. Karena apa? Karena di VY-nya pada ketinggian maksimum itu kecepatan ke arah vertikal itu 0, VY-nya 0. Maka 0 sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa kurang. Tadi Ibu bilang kurang, kenapa kurang? Karena di sini benda dia naik ke atas dan dia sampai di sini kecepatannya. Oleh karena itu kita harus pakai tanda negatif. Nah, kurang 2, langsung kita pasang Y maksimum ya. Nah, kita pindahkan 2GY maksimum itu ke sebelah sana, maka 2GY maksimum sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa, sehingga Y maksimumnya itu adalah V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G
G, ya, kedua G. Nah, itu untuk menentukan ketinggian maksimum. Nah, sekarang bagaimana? Misalnya ada pertanyaan, Beckham menendang bola dengan sudut sekian dan berapakah waktu yang dia tempuh sampai, berapakah jarak maksimum bola itu sampai ke tujuan, ke sasaran atau sampai ke tanah, misalnya di sini, ya, ke arah sumbu X ini. Nah, maka kita menggunakan persamaan 4. Persamaan 4 yang tadi kecepatan konstan itu X sama dengan Vt. Kita punya V0x itu adalah dari X sama dengan Vt, yaitu Vt-nya itu adalah V0x, ya. Jadi kalau di sini Ibu bisa tambah Vx, ya, ke arah sumbu X. Vx-nya yang konstan itu Vx itu sama dengan V0x, di mana V0x itu sama dengan V0 cos alpha. Nah, V0 cos alpha dikali T. Jadi menentukan jarak horizontalnya itu menggunakan persamaan ini, ya. X sama dengan V0 cos alpha dikali T. Ibu ganti ini persamaan 10 saja, ya. Persamaan 11. Nah, kemudian kalau kita mau menentukan bagaimanakah dia mencapai sampai di sini. Jadi kalau kita mau mencari dia sampai sini bisa ketinggian jarak sampai di sini bagaimana. Tapi yang biasanya kita mencari kalau dia mau sampai bola ini jatuh ke sasaran yang ke permukaan bumi. Ya, secara horizontal dari titik mulai dia tendang. Nah, X sama dengan V0 cos alpha kali T. Nah, kalau X maksimum artinya sampai di sini, itu berarti X maksimum bola itu sampai ke permukaan tanah, jaraknya horizontal dari kita lempar atau kita pukul atau kita buang atau kita tendang bola misalnya. Maka X maksimum sama dengan V0 cos alpha 2 kali T maksimum. Kenapa ada angka 2? Ya, mungkin kalian tanya, kenapa ada angka 2? 2 kali T maksimum. Nah, ini gerak parabola yang ideal. Ingat ya, ini gerak parabola yang ideal tanpa dipengaruhi oleh gerak, misalnya gerak gesekan udara atau angin dan segala macam. Ini ideal, ya. Nah, gerak yang ideal ini maka bola atau yang ditendang atau yang dipukul lalu dia sampai ke sini, waktu sampai di sini itu sama saja dengan waktu dia dari sini sampai di sini, sama waktunya. Ya, ini adalah gerak parabola yang ideal. Jadi kalau sampai sini T maksimumnya jadi ada 2, jadi 2T, 2 kali T, karena waktu sampai sini T maksimum dia balik lagi sama dia punya nilai, maka kita pakai angka 2. Jadi 2 kali T maksimum. Jadi untuk menentukan jarak maksimum ini dari sini sampai sini, ini Ibu bisa dapatkan dia X maksimum, ya, sampai di sini, dari sini sampai sini, maka X maksimum itu sama dengan V0 cos alpha kali 2 kali T maksimum. Jadi kenapa 2T maksimum? Yang tadi Ibu bilang karena untuk gerak parabola yang ideal T maksimum ke atas lalu dia balik sampai ke bawah lagi itu sama, dia punya waktunya sama. Coba tinggal kita kali 2. Nah, berarti Ibu kasih 2 V0 cos alpha, T maksimumnya tadi itu sama 8 V0 sin alpha per G, maka V0 kali V0 maka 2 V0 kuadrat cos alpha sin alpha per G, itu persamaan 11. Jadi kita akan menentukan ini yang disebut dengan menentukan jarak horizontal maksimum, jarak yang mendatar maksimum. Misalnya tadi Beckham atau Ronaldo dia menendang bola, itu bolanya sampai secara mendatar dari titik dia tendang itu bisa dicari dengan persamaan 11, ya. Jadi persamaan 11 ini bisa kalian ingat kalau misalnya agak sulit, harus cari. Biasanya ada yang hafal, ya. Jadi hafal 2 kali V0 kuadrat cos alpha sin alpha per G, ya. Itu kalau sudah biasa bisa langsung ingat. Tetapi kalau Anda bisa mengingatnya dengan menentukan yang ini T max dulu. Jadi biasanya tidak ada soal itu, tidak ada waktu, tetapi yang diketahui hanya V0 dan sudut. Karena di sini
Kalau di persamaan 11 itu hanya kalau diketahui harus diketahui P0 dan sudut, tidak membutuhkan waktu. Tetapi untuk mendapatkan persamaan 11 ini kita harus menentukan T maksimum, ya. Oleh karena itu kalau ada nanti salah-salah kasih masuk persamaan di persamaan 11 karena hafal banyak persamaan, nanti akan bingung. Jadi Anda coba merunutnya, banyak latihan untuk merunut persamaan ini untuk mendapatkan persamaan 11, persamaan 9, persamaan 8. Dan nanti kita akan bisa menentukan juga V di setiap titik ini berapa, VY-nya ini berapa, PX tadi pula sudah konstan ya, sama. Dan jaraknya dari sini ke sini berapa misalnya, kita harus tahu ini V di sini berapa, PX-nya kita sudah tahu, VY-nya yang kita harus tentukan pada setiap titik. Itu nanti kita akan bahas tersendiri dan contoh-contoh soal. Ibu pikir kalian sudah bisa mengingat persamaan-persamaan itu. Kalian bisa bertanya dalam komen kenapa, bagaimana itu bisa ditanyakan. Dan nanti Ibu akan menjelaskan lebih detail persoalannya. Dan itu Anda mempelajari fisika itu berarti Anda harus banyak latihan ya, latihan cara menurunkan persamaan ini. Jadi jangan Anda hanya menghafal ya. Cobalah Anda latihan yang seperti tadi Ibu jelaskan itu langkah-langkahnya. Untuk semakin Anda melatih untuk langkah-langkah tersebut, maka Anda akan mengingat. Jadi pada saat Anda menulis satu persatu itu, Anda akan mengingat persamaan itu tanpa Anda sadari bahwa sudah masuk di dalam pikiran Anda langkah-langkah yang harus Anda dapati untuk mendapat persamaan-persamaan yang begitu banyak. Dan nanti Ibu akan menjelaskan kenapa sampai disebut gerak parabola, bentuk gerak parabola, karena ada persamaan yang menentukan bahwa bentuknya itu memang parabola ya, bisa dibuktikan dengan persamaan ya. Memang kita lihat gambarnya parabola, tapi kita harus membuktikan dengan satu persamaan bahwa benar itu adalah gerak parabola. Itu nanti kita akan bahas selanjutnya. Terima kasih.